Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video pembelajaran ini. Di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana sih, misalnya gini, kalian bingung cara mentranslate atau bikin kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana menulis irregular, bagaimana cara menulis regular verb yang benar dengan ibuannya. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara membaca kalimat yang mengalami penambahan ed di belakangnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas kata keterangan waktu yang biasanya dipakai dalam present perfect tense. Oke, langsung aja menuju ke contohnya. Contohnya gini, kita bikin kalimat positif dulu ya. Berarti contohnya, contohnya yang pertama adalah saya sudah membeli tas baru. Saya sudah membeli tas baru. Gampang. Ingat ya, sebelumnya kita harus ingat dulu. Ada have, ada has. Kapan kita pakai have? Ketika subjeknya adalah I, you, we, they. Kemudian kapan kita nambahin has? Ketika subjeknya she, he, it. Ingat? Ya, seharusnya sudah ingat. Di buku pun ada, di catatan ada. Gampang. Oke, saya akan hapus. Ini saya cuma ingat kalian, mengajak kalian untuk mengingat-ingat saja. Seperti itu. Oke, kembali ke contoh. Misalnya, saya sudah membeli tas baru misalnya. Berarti saya, I, sudah. Kita pakai have atau has? Benar Pak sekali. Pakai have. Have. Oh, kurang ini. Sorry. Membeli apa sih? Membeli itu buy, B-U-Y. Nah, bentuk ketiganya apa? B-O-U-G-H-T. New bag. Gampang. Seperti itu. Nah, gimana kalau bikin kalimat negatif tapi bahasa Indonesia begini? Saya belum membeli tas baru. Gampang. Saya belum membeli tas baru. I have not. Jadi kalau sudah itu have, kalau belum have not. Benar sekali. I have not bought new bag. Seperti itu. Nah, gimana cara menanyakan kamu sudah beli, apakah kamu sudah membeli tas baru misalnya? Gampang. Sudahkah kamu membeli tas baru? Have you bought ini tadi kurang A semuanya. New bag. Tanya. Have you bought a new bag? Sudahkah kamu membeli sebuah tas baru? New bag, and bolak-balik. Seperti itu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih menambahin ed di kata atau regular verb. Kali ini di segmen ini kita cuma membahas regular verb atau kata kerja yang beraturan. Jadinya kita masih bisa ditambah-tambahin gampang lah. Nah, kapan kita nambahin ed? Kita akan menambahkan huruf ed ketika hurufnya berakhiran dengan huruf mati seperti walk dan cook. Dia akan tinggal ditambahin ed aja jadinya walk, cooked. Cooked. Nah,
Selanjutnya kapan? Kita tinggal nambahin D saja. Ketika kita nambahin D saja itu ketika sudah ada huruf E di akhirannya. Contohnya gini, bake, use. Bake ini kayak salah satu cara memasak roti lah ya. Kalau use ini menggunakan. Bake, use. Ini nggak perlu ditambahin E lagi di belakang. Kita tinggal nambahin D di belakang. Jadi bake, use. Seperti itu. Nah, kemudian kapan kita nambahin? Kadang-kadang itu kita nambahin gini. Jadi ada kata juga yang diakhiri dengan huruf Y. Contohnya cry, nangis, study, belajar. Nah, ini kan berakhiran dengan huruf Y. Dan sebelum Y ini adalah huruf konsonan. Nah ya, ini hanya berlaku ketika sebelum huruf Y itu konsonan. D kan konsonan. Kalau vokal A, I, U, E, O kan. Ada dua jenis huruf, vokal dan konsonan. Vokal itu yang A, I, U, E, O. Konsonan yang selain itu pokoknya 21 huruf lainnya. Nah, karena sebelum Y ini ada huruf konsonan semua, jadi kita hilangkan Y-nya, kita gantikan dengan I, E, D. Jadinya cry jadi cried, study jadi studied, tapi Y-nya hilang, Y-nya diganti I. Selanjutnya, untuk huruf yang akhirannya adalah konsonan, vokal, konsonan lagi. Contohnya gini. Ini kan huruf stop, kata stop ya, kata berhenti. Stop. Ini adalah konsonan. T itu konsonan. Sementara O adalah vokal. Dan P lagi adalah konsonan. Ya, jadinya konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan. Ini juga konsonan, vokal, konsonan. Nah, kalau begitu jadinya bagaimana? Dia di huruf terakhirnya akan ditambahi satu lagi, maksudnya mengalami double last letter atau huruf terakhirnya jadi double dan ditambahi ed. Contohnya begini, stop. Nah, P-nya jadi double dan ditambahin ed. Plant, N-nya jadi double ditambahin ed. Seperti itu. Oke. Dan di segmen selanjutnya ini kita akan belajar bagaimana cara membaca verb yang mengalami penambahan ed di belakangnya, penambahan hurufan ed di belakangnya. Oke, contoh, jika huruf terakhir dari kata tersebut adalah T dan D, itu bacanya pasti gampang. Seperti contohnya ini, ingat ya. Ini terakhirnya ditambahi want. Ini kan diakhiri huruf T. Nah, kalau ini diakhiri dengan huruf D. Nah, kalau invite ini huruf awalnya, kata awalnya diakhiri dengan huruf T. Decide, nah ini diakhiri dengan huruf D, kata awalnya. Sebelum dia mengalami penambahan ed ya. Jadi kita langsung saja. Jika T diakhiri kata awalnya, kata bentuk dasarnya atau verb one-nya itu diakhiri dengan huruf T dan D, hasilnya seperti ini. Nah, caranya baca seperti ini. Wanted dibaca, ed-nya itu dibaca, id-nya dibaca, i sama d-nya dibaca. Needed, invited, decided dibaca, decided, invited, needed, and the last one is wanted. Paling atas ya. Nah, jika huruf terakhir dari verb one-nya atau huruf terakhir dari verb satunya itu N, G, M, R, V, itu dia mengalami penambahan atau letupan D saja di belakang seperti ini. Hanya ada letupan saja, nggak sampai baca id-nya, nggak ada, id-nya nggak dibaca. Atau vowel, diakhiri dengan vowel. Contohnya ini, learn, ini kan diakhiri dengan huruf N. Ini ada charge, itu diakhiri dengan huruf G. Play itu diakhiri dengan huruf, akhirnya kan bukan Y kan bacanya, maksudnya bacanya kan play, A, jadi itu huruf vokal, vowel. Nah, bagaimana sih kalau akhirannya huruf seperti ini, seperti N, G, M, R, V, vowel? Nah, jadinya dia hanya mengalami
letupan D di belakang. Seperti Coca-Cola mungkin lebih tepatnya. Oke. Learn, charge, lead, cold. Saya ulangi ya. Learn, charge, lead, cold. Seperti itu. Tapi jika huruf akhirnya diakhiri dengan huruf K, S, P, dan F, C, dan S, ini bacanya C. Ini bacanya contohnya gini. C ini apa sih? Contohnya kayak nggak ada di sini. Watch, melihat, menonton. Nah, kalau S ini apa? Was, sin, shin. Nah, seperti itu. Dia mengalami letupan T di belakang. Jadi cooked. Maaf, ini D ya. Kenapa jadi T? Nah, ini bacanya cooked. T. Hooked. Missed. Washed. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas kata keterangan waktu apa yang biasanya dipakai untuk present perfect tense. Yang biasanya ada 5 sih. Just, yet, still, for, since. S-I-N-C-E, since. Oke. Yang pertama adalah just. Nah, just ini artinya apa sih kalau mau diartikan? Artinya just itu untuk menyatakan sesuatu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya belum lama lah ya. For example gini, I have just seen Susan in the shop. Artinya gini, saya lihat Susan tadi. Saya sudah lihat Susan tadi. Baru aja, saya barusan lihat Susan. Saya barusan lihat Susan in the shop, di toko. Nah, oke. Jadi kayak barusan saya lihat Susan di toko. Nah, gitu. Kemudian yet ini untuk menyatakan sesuatu yang belum terjadi dan diharapkan untuk terjadi gitu. Kayak kita ngarep gitu loh. Ngarep. Oke. Lupakan. Oke, yet ini biasanya digunakan untuk, bukan biasanya sih, hanya digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Seperti apa itu? Contohnya gini. Untuk kalimat interrogatif dulu. Have you finished your homework yet? Kamu udah ngerjain PR kamu belum sih? Sudahkah kamu menyelesaikan your homework? Untuk PR kamu? Yet ini kayak seolah-olah kita pengen itu terjadi gitu. Kayak ini contohnya. Kalau dibikin bahasa Indonesia ya, di omongan kata-kata kita sehari-hari. Kamu udah ngerjain untuk PR kamu belum sih? Gitu loh. Kamu udah ngerjain PR kamu belum sih? Gitu loh. Kayak apa ya? Kayak sedikit memaksa ayo lah buruan kerjain, tujuannya untuk itu. Nah, atau enggak untuk kalimat negatif. Contohnya seperti ini. I have not finished my hapus lagi ini. I have not finished my homework yet. Saya belum menyelesaikan tugas saya ya. Saya belum menyelesaikan PR saya gitu, seperti itu contohnya. Nah, kemudian still, ingat ya, yet itu hanya bisa digunakan, catatan khusus untuk yet, hanya bisa digunakan untuk negatif, kalimat interrogatif dan negatif. Nah, ini ada kata-katanya. Ini ada not-nya. Have not itu kan ciri dari kalimat negatif, seperti itu. Kemudian ada kata still. Gimana cara pemakainya? Atau artinya deh, penggunaannya untuk apa sih still itu? Still itu gunanya untuk gimana ya? Menyatakan sesuatu yang kita sudah mulai sih, kita sudah melakukannya, tapi belum selesai. Contohnya, I have not still finished my duty. Duty apa sih Pak? Duty itu kayak kewajiban atau pekerjaannya dia lah. Nah, I have not still. Jadi itu saya belum kelar, saya belum selesai.
Dia bukan dia belum memulai pekerjaannya, tapi dia sudah mengerjakan. Tapi contohnya gini, kalian lagi ngerjain PR, enggak, kalian lagi disuruh mama kalian nyapu misalnya, tapi teman kalian telepon, ayo main hangout yuk. Nah, kalian ngomong gitu, aduh, sorry, I have not still finished my duty. Jadi kayak, aduh, sabar ya sama si nyapu, sabar saya belum selesai ngerjain tugas saya. Gitu. Seperti itu contohnya. Oke, kemudian di sini kita membahas kata-kata waktu for and signs. For example gini, for itu gunanya untuk apa? Itu untuk menerangkan sesuatu yang sudah terjadi itu sampai sekarang, yang sudah terjadi dari entah kapan tadinya sampai sekarang. For example, she has slept for 3 hours. She has slept for 3 hours. Dia sudah tidur. Dia sudah tidur for selama 3 hours, 3 jam. Puas tuh tidurnya. Lagi tidur siang 3 jam. Kemudian signs. Signs itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Dia menunjukkan kapan pertama itu terjadi. Sains menunjukkan kapan suatu kejadian itu pertama kali terjadi. Contohnya, I have lived here since 2014. Saya sudah tinggal di sini sejak 2014. Ya, itu saya. Dari 2014.